Halo para jomblowan dan jomblowati dimanapun berada. Kembali berjumpa bersama Dis Film. Sekarang saya akan merangkum film tahun 2015 yang dibintangi oleh Henry Cavill. Kalau Anda tidak tahu siapa itu Henry Cavill, maka sering-sering nonton film Superman biar nanti kenalan sama beliau. Seperti biasa tidak usah pakai bihun, mari kita saksikan. Diceritakan pada tahun 1963, ketika Perang Dingin antara Blok Barat pimpinan Amerika dan Blok Timur pimpinan Uni Soviet sedang gencar-gencarnya menyebarkan pengaruh mereka ke seluruh dunia. Dengan salah satu tanda persaingan itu dibaginya Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Film kemudian berfokus pada seorang anggota Intel Amerika atau CIA bernama Napoleon Solo. Solo yang memiliki latar belakang seorang mantan tentara Amerika selama Perang Dunia Kedua, kemudian menetap di Eropa dengan spesialisasinya sebagai pencuri benda-benda seni, lalu menjualnya di pasar gelap, sampai-sampai 4 negara Eropa membentuk pasukan khusus untuk menangkap Napoleon Solo. Setelah Napoleon Solo tertangkap, CIA melihat orang ini punya bakat terpendam, kemudian merekrut Kang Solo menjadi bagian dari organisasi intelijen Amerika atau CIA. Scene kemudian berpindah ke gerbang perbatasan antara Jerman Barat dan Jerman Timur, di mana Solo kali ini mendapat tugas menemukan kemudian mengeluarkan seorang wanita bernama Gabby yang berprofesi sebagai seorang kepala montir di sebuah bengkel. Tujuan Solo membawa Gabby Teller keluar Jerman Timur tidak lain untuk menggali informasi dan mengetahui keberadaan ayah Gabby, yaitu Udo Teller, seorang ilmuwan nuklir Jerman selama Perang Dunia Kedua. Dari Gabby kemudian diketahui bahwa dirinya sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Oleh karena itu, Solo memerlukan Gabby untuk mendekati pamannya yang bermukim di Italia. Kemudian diharapkan pamannya yang bernama Rudy itu memberitahu keberadaan Udo Teller. Karena jika pengetahuan yang dimiliki Udo Teller jatuh ke tangan yang salah, maka dipastikan kehancuran dunia tinggal menunggu waktunya. Solo yang menyadari percakapan mereka berdua ada yang memperhatikan, kemudian dengan hati-hati keluar bengkel sambil mempersiapkan pistol dan peta pelarian. Sampai mobil mereka bersebelahan dengan mobil seseorang yang mengawasi percakapan mereka tadi. Dengan cepat Solo menembak pria itu sebelum dia menggapai pistolnya. Namun refleks pria yang mengikuti Solo dan Gabby itu ternyata lebih cepat dari peluru yang ditembakkan Solo. Lalu terjadilah kejar-kejaran mobil seperti di film Fast and Furious, tapi versi tahun 60-an. Dan Gabby dengan skill mengemudinya sukses mengelabui pria asing tersebut. Setelah berhasil menipu pria asing tersebut, Solo kemudian menembak mobil yang dikendarai pria itu sampai mobilnya nyuksruk. Merasa ancaman sudah diatasi, Solo dan Gabby kemudian pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba, pria asing itu keluar dan menembak ban belakang mobil yang diisi Gabby dan Solo. Lalu dengan kekuatan larinya, pria asing tersebut berhasil mengejar bahkan mencabut kap belakang mobil. Saat masih mencoba mengejar mobil, tidak diduga polisi datang menghampiri pria itu, di mana polisi menerima laporan seorang raksasa berlarian membawa pistol. Dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya, si raksasa itu tidak kesulitan melumpuhkan 3 orang polisi sekaligus yang mencoba menangkapnya. Gabby dan Solo yang kini sudah ada di atap sebuah gedung, kemudian melewati tembok Berlin dengan sebuah tali yang sudah ditembakkan agen Jones. Tanpa diduga si raksasa itu menyusul dengan tali yang sama. Agen Jones yang mengetahui itu kemudian memundurkan truk
Sehingga tali yang digunakan untuk Flying Fox itu kendor, dan si raksasa tidak mampu melewati tembok Berlin. Misi Napoleon Solo mengeluarkan GB Teller dari Jerman Timur berjalan sukses. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Solo yang memberikan laporan misi pada atasannya di sebuah toilet. Tanpa ia duga sebelumnya, pria asing dengan tubuh raksasa yang beberapa malam lalu sempat kejar-kejaran dengannya, mempiting dan melempar Solo sampai bilik-bilik toilet itu rusak. Kemudian atasan si raksasa itu muncul menghentikan perkelahian dua intel terbaik mereka. Beberapa saat kemudian di pinggir danau di sebuah warung kopi miliknya A.A. Udin, dua organisasi intelijen terbesar di dunia, CIA dan KGB, mengadakan sebuah pertemuan yang mana mereka akan bekerja sama menemukan Udo Taylor yang telah berhasil menyederhanakan pembuatan bom nuklir. Dan yang menjadi kunci keberadaan Udo Taylor tidak lain adalah pamannya Gaby sendiri, yaitu Rudy, yang menutupi usaha sebenarnya sebagai penjahat internasional dengan berkedok menjadi eksekutif senior di sebuah perusahaan milik sepasang suami istri. Hasil pertemuan itu berbuah kesepakatan yang intinya Solo akan bermitra dengan agen Rusia yang kemudian diketahui bernama Ilya dengan memanfaatkan Gaby mendekati Om Rudy. Beberapa hari kemudian di kota Roma, Ilya menyamar sebagai tunangan Gaby berpura-pura menjadi seorang arsitek, berhasil menemui Om Rudy di sebuah acara balap Formula 1, di mana Rudy menaruh curiga dengan tubuh tinggi besarnya Ilya. Kemudian meledek Ilya serta kebangsaannya. Untuk meredam amarahnya, Ilya pamit ke toilet. Dan tanpa Ilya, Gaby kemudian bertanya tentang keberadaan ayahnya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tapi paman Rudy menjawab ia tidak mengetahui sama sekali keberadaan saudaranya itu. Ilya yang tersinggung dengan omongannya Om Rudy, kali ini mencoba menenangkan diri ke toilet. Dan lagi-lagi mendapat ejekan dari anak-anak tanggung yang menyuruhnya menggunakan toilet wanita. Kembali mendapat hinaan, kali ini amarah Ilya meletus. Kemudian scene berpindah ke Solo yang hadir di acara itu, yang mana dia didatangi security yang menanyakan undangan. Tapi untuk menarik perhatian Victoria, Solo menolak memperlihatkan kartu undangan hingga Solo jatuh di tempeleng si security. Dan benar saja Victoria datang melerai serta membantu Solo berdiri. Setelah mereka berkenalan, Victoria bertanya dari mana Solo mendapatkan undangan, karena dia merasa tidak pernah memberi undangan pada Solo. Tanpa menjawab, Solo malah memperlihatkan keahlian sebagai seorang pencuri profesional. Dan itu sudah cukup menjadi sebuah jawaban untuk Victoria. Kembali ke Gaby, karena kemampuannya membuat performa mesin mobil balap jadi talk chair, kemudian diajak makan siang sebagai ucapan terima kasih oleh Alexander, yang tidak lain adalah suaminya Victoria. Beruntung Ilya kemudian datang menyelamatkan Gaby dari caplukan buaya darat. Pada malam harinya, Solo seorang diri mendatangi gudang di pelabuhan untuk mencari kemungkinan tempat penyimpanan bom nuklir. Tapi saat akan membobol pagar, Ilya lebih dulu datang dan memotong pagar kawat dengan alat khususnya. Setelah di dalam, mereka berdua kemudian berbagi tugas mencari jejak radiasi. Hingga pada akhirnya mereka tidak menemukan hasil apapun, sampai seorang penjaga membuka loker yang terdapat pakaian anti radiasi. Dan Ilya dengan pukulan mautnya berhasil membuat si penjaga tidur sambil berdiri. Dari loker itu ditemukanlah pintu masuk ke laboratorium di mana di dalamnya terdapat pintu besi yang hanya bisa dibuka oleh si pemiliknya. Kali ini Solo menunjukkan spesialisasinya, yang mana dengan alat yang ia miliki berhasil membuka brankas besi tersebut.
Namun setelah pintu brankas terbuka, tanpa mereka sadari brankas itu ternyata memicu alarm tanda bahaya. Mendengar alarm berbunyi, mereka berdua kemudian kabur mencari pintu keluar diiringi tembakan para penjaga laboratorium setelah sebelumnya Solo mengambil alat pemisah uranium. Melihat ada kesempatan keluar, Ilya menembak jendela kaca kemudian melompat berharap jatuh ke air. Lalu Solo mengikuti jejak langkah Ilya melompat keluar jendela. Yang ternyata mereka tidak jatuh ke laut, tapi jatuh ke tumpukan kotak kayu. Dan itu sangat-sangat menyakitkan. Melihat Ilya sudah berada di atas speedboat, masih menahan sakit, Solo dengan cepat melompat ke speedboat sebelum pintu gerbang ditutup. Walaupun pada akhirnya Ilya hanya berputar-putar di pelabuhan dengan para penjaga yang terus menembaki mereka. Solo yang berpikir sudah tidak ada jalan keluar, lalu melompat ke air meninggalkan Ilya yang dari tadi ngobrol sendiri. Setelah naik ke darat, Solo dengan santainya makan roti isi daging sambil minum anggur diiringi musik koplo di radio. Sementara rekannya mati-matian menghindari tembakan para penjaga. Partner macam apa dia ini? Di balik setir kemudi truk, Solo melihat speedboat Ilya meledak dan tenggelam dengan santuinya mendaratkan truk di kapal patroli para penjaga. Lalu dengan cepat menyelamatkan Ilya yang nyaris tewas tenggelam. Alexander yang datang melihat berangkasnya dibobol maling, kemudian menelepon istrinya Victoria dan memberitakan alat pemisah uraniumnya hilang. Menaruh kecurigaan pada Solo, Victoria dengan antek-anteknya kemudian mendatangi hotel tempat Solo menginap. Tapi Solo dan Ilya dengan menunggangi Vespa antik pinjaman dari Alessandro Nesta lebih dulu sampai ke kamar hotel sebelum Victoria dan centeng-centengnya datang. Keesokan harinya Gaby yang pada malam sebelumnya menerima telepon dari pamannya Rudy meminta bertemu untuk meminta maaf atas kejadian beberapa waktu lalu di arena balap. Dengan senang hati menerima ajakan itu, terlebih mereka akan makan siang di tempat Alex Vinciguerra. Di lokasi pertemuan, tanpa basa-basi Gaby meminta dipertemukan dengan ayahnya Udo Teller. Walaupun Alex sempat membantah keberadaan Udo Teller, tapi tanpa diduga Gaby membongkar identitas Ilya yang seorang agen KGB. Dan membuka rahasia Solo yang juga agen CIA, serta memberitahu dirinya menggunakan alat perekam dan Ilya sedang mengawasi mereka di balik pepohonan. Mendengar itu, Rudy lalu menelpon Victoria memberitahu tentang semuanya yang dijelaskan Gaby. Kebetulan saat menerima telepon dari paman Rudy, Solo sedang berada di kantornya Victoria. Tanpa menaruh curiga, Solo yang ditawari minum lalu mengambil anggur kolesom yang sudah dicampur obat bius. Sambil menahan katunduh, Solo mendengarkan dengan seksama penjelasan Victoria tentang Gaby, Ilya, dan dirinya yang mata-mata CIA. Sementara Ilya si raksasa kemudian berkemas setelah Gaby memberitahu posisinya. Dia lari dikejar anjing penjaga. Beberapa waktu kemudian, Solo yang sadar dari pengaruh obat bius mendapati dirinya terikat di atas kursi listrik yang dikendalikan paman Rudy. Tapi sebelum paman Rudy mengeksekusi Solo, aki-aki bulu kumut itu malah membuka album foto dan menerangkan jati dirinya dari kecil sampai dirinya menjadi dokter bedah yang membantu Jerman saat Perang Dunia Kedua. Dan itu membuat Solo ngaburingkak. Paman Rudy kemudian memulai eksekusinya dengan listrik bertekanan rendah, sambil merekam penderitaan Solo yang tubuhnya mulai berasap. Saat istirahat penyetruman babak pertama yang kembali diisi pidato paman Rudy, entah tahu dari mana, tanpa paman Rudy duga ternyata Ilya sudah hadir di samping Om Rudy. Dan kali ini,
Om Rudi yang balik diikat di kursi listrik. You did. Just not the ones in your shoes. Baru satu kali setrum tanpa diminta, Om Rudi langsung meminta ampun sambil memberitahu lokasi Udo Taylor dan Gabby serta bom nuklir yang tinggal selangkah lagi siap diledakkan. Sempat menjawab berbelit-belit, Ilya mencoba menyetrum Om Rudi sekali lagi. Tapi beruntung buat si Om, aliran listriknya tidak menyala karena ada kabel yang terlepas. Sementara Ilya memperbaiki kabel yang putus, tanpa bertanya dua kali Om Rudi memberitahu letak pastinya yang berada di pulau pribadi milik Vinciguerra. Tapi ketika Solo dan Ilya sedang bermusyawarah mencapai kata mufakat, ternyata kursi listrik yang diduduki Om Rudi terjadi korsleting sehingga membakar kursi dan orang yang mendudukinya. Di tempat yang berbeda, lebih tepatnya di pulau pribadi milik keluarga Vinciguerra, Gabby akhirnya bertemu dengan Udo Taylor, ayahnya yang sudah lama tidak bertemu. Di mana Gabby di sini dijadikan alat untuk mempercepat perakitan bom atom. Di lain tempat, Ilya dan Solo dijemput seorang intelijen Inggris di sebuah bandara dan membawa mereka ke kapal induk Angkatan Laut Inggris. Di dalam helikopter, Ilya dihubungi atasannya untuk menghancurkan bom atom buatan Udo Taylor serta merebut disket hasil penelitiannya, dan jika perlu, Ilya diharuskan melenyapkan intelijen Amerika. Begitupun Solo, dihubungi atasannya untuk menghancurkan bom atom serta merebut disket hasil penelitian Udo Taylor. Dan jika intelijen Rusia menghalangi, maka Solo diwajibkan mengheadshot Ilya. Kemudian kepala intelijen Inggris ini membocorkan status Gabby yang sudah direkrut menjadi bagian intelijen Inggris. Dan beliau berterima kasih pada Ilya dan Solo yang telah membantu kerjanya tanpa harus capek-capek mengeluarkan Gabby dan mendekati Om Rudi. Kembali ke Gabby dan Udo Taylor yang berhasil menyelesaikan perakitan bom atom, Victoria dengan liciknya membawa Gabby pergi lalu menyimpan disket hasil penelitian. Dan seperti kebanyakan penjahat di film-film yang tidak tahu terima kasih, Victoria menembak Udo Taylor. Di kapal induk, 3 organisasi intelijen terbesar dunia membahas penyerbuan ke Pulau Vinciguerra dengan misi utama menghancurkan bom atom dan menyelamatkan Gabby. Singkat cerita, mereka bergerak menuju sasaran walaupun ada perlawanan dari para penjaga. Tidak sulit bagi mereka yang didukung Angkatan Laut Inggris menyerbu, merebut, dan menguasai pulau pribadi itu. Setelah situasi dapat dikendalikan, mereka menemukan sebuah bom yang belakangan diketahui hanya bom tiruan biasa namun masih memiliki daya hancur, beserta Udo Taylor yang sudah tewas. Solo yang melihat Gabby dibawa pergi dengan mobil oleh Alec Vinciguerra segera memberitahu Ilya dan bergegas mencari kendaraan untuk mengejar. Melihat mobil Alec dengan santuinya melewati sungai yang dalam, Solo memutar mencari jalan yang bisa dilalui oleh mobilnya karena takut businya terendam. Ilya kemudian meminjam motor trail milik Kang Adam orang Cipaingin menyusul aksi kejar-kejaran mereka. Hingga sampai di sebuah jalan berbukit, Ilya datang memepet lalu menembak ban mobil Alex sebelum ditabrak, kemudian terguling sampai motor trail Kang Adam orang Cipaingin hancur berkeping-keping. Solo yang melihat itu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Selanjutnya memepet mobil Alex. Kini giliran beliau bersama Gabby yang masih terborgol jatuh terguling-guling. Sesaat setelah mengeluarkan Gabby, Edan tiba-tiba dari belakang muncul Alex menghantam Solo dengan besi.
Saat Alex akan menembak Solo, si raksasa dengan tubuh tinggi besar menghantam Alex dengan bodi motor trail yang cicilannya masih 3 bulan lagi hingga terjengkang. Alex yang masih sadar mencoba menembak Ilya, tapi dengan refleksnya, Ilya menusuk Alex dengan pisau yang sudah terselip di pinggangnya. Sampai Alex terwalak kaya dan wafat di tempat. Singkat cerita, setelah di kapal induk, mereka mencari sebuah kapal nelayan dengan nama Diadema. Sesaat kemudian setelah posisi Diadema terlacak, Solo hanya memiliki waktu 10 menit untuk mengunci target sebelum kapal selam membawa Victoria pergi. Dan dengan waktu yang ada, Solo kemudian memainkan perasaan Victoria lewat kematian suaminya. Hingga target terkunci pada posisi, kapten kapal dengan saran Gaby meluncurkan bom tiruan yang bisa melacak sinyal bom asli untuk meledakkan kapal Diadema yang diisi Victoria. Beberapa hari kemudian, setelah misi berjalan lancar dan sukses, Solo, Ilya, dan Gaby membakar isi disket yang selama ini negara mereka perebutkan. Dan dengan demikian, hasil penelitian itu sudah musnah tanpa dimiliki negara manapun. Dihampiri kepala intelijen Inggris yang kemudian meminta mereka bersiap untuk tugas selanjutnya. Karena mereka bertiga kini bagian dari The Uncle. Dan film pun tamat. Oke, itu saja rangkuman film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap sehat dan sampai jumpa.